Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Wulan dengan NIM C2401231008. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembelajaran dan pengetahuan tentang biologi perikanan yang telah saya pelajari di minggu ketiga. Biologi perikanan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mencakup interaksi antar komponen biota perairan, habitat perairan, dan penggunaannya oleh manusia. Dalam biologi perikanan kita mempelajari tiga aspek, yaitu pertumbuhan, reproduksi, makan ikan. Apa sih pengertian dari ketiga aspek tersebut? Nah, pengertian dari pertumbuhan secara umum adalah perubahan dimensi, panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu baik individu, stok maupun komunitas. Pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, diantaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, faktor lingkungan, dan kondisi ikan. Perubahan tersebut terjadi baik pada level individu, stok maupun komunitas. Pertumbuhan dibagi menjadi tiga bidang yang kita pelajari. Satu, ada distribusi frekuensi panjang. Apa sih distribusi frekuensi panjang itu? Distribusi frekuensi panjang yaitu mengetahui persebaran ukuran panjang atau parameter panjang dari ikan tersebut. Yang kedua ada hubungan panjang bobot. Hubungan panjang bobot adalah membandingkan nilai bobot dengan panjang ikan. Dan yang ketiga ada faktor kondisi, yaitu mengetahui kemontokan dari semua ikan. Yang kedua ada reproduksi. Reproduksi merupakan sebuah proses alami yang terjadi pada makhluk hidup yang bertujuan untuk menambahkan jumlah populasi. Dalam reproduksi kita juga memiliki beberapa aspek, yaitu ada 5 aspek yang kita pelajari. Satu, proporsi kelamin yang membandingkan antara jumlah jantan dan betina. Proporsi kelamin yang baik adalah ketika populasi jantan dan betina sama atau jumlah betina lebih banyak dibandingkan dengan jantan. Yang kedua ada tingkat kematangan gonad, di mana melambangkan tingkat kematangan dari sebuah ikan. Tingkat kematangan gonad atau TKG dibagi menjadi 5 aspek. Dan yang ketiga ada indeks kematangan. Indeks kematangan gonad yang mana merupakan nilai bobot gonad dengan bobot tubuh ikan. Yang keempat ada fekunditas, total telur yang ada dalam gonad ikan sebelum pemijahan. Dan yang kelima, yang terakhir ada diameter telur, yang dimana nilai garis tengah dari telur ikan, tujuan dari diameter ikan dimana untuk mengetahui proses pemijahan, mengetahui waktu pemijahan dari sebuah ikan. Yang ketiga ada makan ikan. Makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Kebiasaan makanan. Feeding habit adalah tingkah laku ikan saat mengambil dan mencari makanan. Analisis makanan ikan dilakukan melalui pengamatan isi usus ikan tersebut. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam, ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Saat ikan aktif mengambil makanan dalam 24 jam disebut feeding periodicity. Ada pun 5 aspek yang ada dalam makanan ikan, yaitu satu, ident sebagian terbesar yang mana melambangkan atau menggambarkan makanan utama, tambahan atau pelengkap bagi ikan. Apabila indeks nilai lebih dari 40%, maka makanan tersebut tergolong makanan utama. Dan apabila kurang dari 40%, maka tergolong makanan pelengkap. 2. Luas relung, melambangkan keseragaman atau keberagaman dari makanan ikan tersebut. Ketika nilai relung tersebut rendah, maka ikan sangat selektif dalam memilih makanan. Yang ketiga ada tumpang tindih, di mana merupakan persaingan antara ikan tersebut dalam memperoleh makanan. Dan keempat ada panjang usus relatif, yaitu membandingkan panjang usus dengan panjang tubuh ikan, yang mana jika nilai kecil dari 1, maka ikan tersebut masuk ke dalam ikan karnivora, dan 1-3 omnivora, dan yang lebih dari 3 adalah herbivora. Di sini saya juga akan membagikan pengalaman saya tentang praktikum di pertemuan ketiga kemarin, di mana saya belajar membelah ikan, mengidentifikasi bagian-bagian ikan yang mana terdiri dari gonad, usus, dan lambung. Kita juga di sana belajar cara membedakan antara gonad jantan dan gonad betina. Audio Jungle.